Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2, kelas 6A05 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pemeriksaan Piutang Usaha dan Piutang Lainnya. Di sini kami beranggotakan yang pertama Firmansyah, NIM 116, lalu Istiqomah, NIM 166, Dian Novia, NIM 185, dan Yunita Adinabela, NIM 194. Pengertian piutang. Menurut PSAK nomor 43, piutang adalah jenis pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan yang berasal dari transaksi usaha. Lalu klasifikasi piutang, yaitu penggolongan piutang menurut SAK, yaitu sumber terjadinya ialah piutang usaha dan piutang lain-lain. Sedangkan pengklasifikasian bisa dengan beberapa cara, yaitu piutang terdiri dari piutang usaha dan piutang non-usaha. Piutang terdiri dari piutang yang bersifat lancar atau jangka pendek dan piutang tidak lancar atau jangka panjang. Selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan piutang usaha. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian intern yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas. Lalu yang kedua, untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut penjualan, piutang dan penerimaan kas. Lalu yang ketiga, untuk memeriksa keabsahan dan keautentikan daripada piutang. Lalu yang keempat, untuk memeriksa kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan penyisihan piutang tak tertagih. Lalu yang kelima, untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul karena pendiskontoan wesel tagih. Lalu yang keenam, untuk mengetahui apakah piutang yang tercantum dalam mata uang asing sudah dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs rupiah BI pada tanggal neraca. Lalu yang terakhir yaitu ketujuh, untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan atau SAKETAP. Yang selanjutnya yaitu prosedur audit atas piutang. Yang pertama, kita mempelajari dan mengevaluasi internal control atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan. Lalu yang kedua, kita bisa membuat top schedule dan supporting schedule piutang per tanggal neraca. Lalu yang ketiga, jadilah top schedule. Nah, yang keempat, kita bisa memeriksa mathematical kulturasinya dan cek individual balance ke subledger lalu totalnya general ledger. Lalu yang kelima yaitu tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan sales invoice. Lalu yang keenam, kita kirimkan konfirmasi piutang. Dan yang ketujuh yaitu kita periksa subsequent collection dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan. Masuk poin 8, periksa apakah ada wesel tagih atau not receivable yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya contingent liability. Poin 9 yaitu periksa dasar penentuan allowance for bad debts dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar dan terlalu kecil. 10. Tes sales cut-off dengan jalan memeriksa saled invoice, credit note dan lain-lain lebih kurang 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. 11. Periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan korespondensi
file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. Yang ke-12, periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Poin ke-13, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Selanjutnya, standar audit pemeriksaan piutang. SAS 67, The Confirmation Process atau AU 330. Mesyaratkan bahwa auditor harus melakukan prosedur konfirmasi dalam proses pengauditan kecuali 1. Piutang dagang berjumlah tidak material untuk laporan keuangan secara keseluruhan. 2. Penggunaan konfirmasi dinilai tidak efektif. 3. Perencanaan auditor berkaitan dengan risiko bahwa dan risiko pengendalian rendah dan bukti yang diharapkan dengan prosedur analitis atau pengujian substantif detail cukup untuk mencapai risiko audit yang diterima. Dalam paragraf 7A seksi 330 dijelaskan bahwa semakin besar gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian yang ditetapkan, semakin besar keyakinan yang diperlukan auditor dari pengujian substantif yang bersangkutan dengan asersi laporan keuangan. Jadi, dalam pelaksanaan audit, jika gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian besar atau tinggi, auditor harus mempertimbangkan untuk melaksanakan prosedur tambahan, seperti misalnya melakukan pengujian terhadap dokumen internal perusahaan, di samping prosedur konfirmasi. Dengan risiko pemeriksaan piutang, yaitu ada 3. Yang pertama, risiko bawaan, dan yang kedua, risiko pengendalian, yang ketiga, risiko deteksi. Model perhitungan risiko audit. Model risiko audit yaitu audit risk yang paling lumrah digunakan atau dan diajarkan adalah AR sama dengan IR kali CR kali DR, di mana artinya AR yaitu audit risk, IR artinya inherent risk, kalau CR artinya control risk, dan DR artinya detection risk. Sifat piutang yaitu ada 2. Yang pertama, piutang usaha, artinya piutang yang berasal dari penjualan barang dagang atau jasa secara kredit. Dan yang kedua, piutang lainnya, artinya piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan nominal perusahaan. Kemudian adalah contoh piutang. Nah, yang pertama ada piutang usaha. Piutang usaha ini adalah piutang yang timbul sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Piutang ini diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30 sampai 60 hari. Kemudian yang kedua ada wesel tagih. Wesel tagih ini adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang dan memiliki waktu tagih di antara 60 sampai 90 hari serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Kemudian yang ketiga ada piutang pegawai atau karyawan. Piutang ini adalah fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya untuk mengambil sebagian gaji yang akan diterimanya terlebih dahulu. Kemudian nanti akan dipotong pada akhir bulan. Yang keempat ada piutang bunga. Piutang bunga ini adalah bunga atas uang yang dipinjamkan oleh perusahaan kepada pihak lain dan bunga tersebut sudah merupakan hak perusahaan tetapi pembayarannya belum diterima perusahaan. Kemudian yang kelima ada piutang lain-lain. Piutang lain-lain ini adalah piutang yang mencakup piutang dagang serta secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional oleh perusahaan. Kemudian yang keenam yang terakhir adalah
allowance for bad debt atau cadangan piutang ragu-ragu. Piutang ini adalah piutang yang timbul karena adanya piutang yang diragukan perlunasannya oleh perusahaan. Kemudian adalah prosedur pemeriksaan piutang. Menurut Sukrisno Agus tahun 2004 menyarankan prosedur audit piutang usaha itu sebagai berikut. Yang pertama adalah pelajari dan evaluasi internal control atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan. Kemudian yang kedua, buat top schedule dan supporting schedule piutang pertanggal neraca. Yang ketiga, minta against schedule dari piutang usaha pertanggal neraca yang antara lain menunjukkan nama pelanggan atau customer, saldo piutang, umur piutang, dan jika bisa subsequent collection-nya. Kemudian yang keempat, periksa matematika akurasinya dan cek individual balance ke subledger lalu totalnya ke general ledger. Kemudian yang kelima ada tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan sales invoice. Yang keenam, kirimkan konfirmasi piutangnya. Kemudian yang ketujuh ada periksa subsequent collection dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan atau audit file work. Kemudian lanjutan prosedur pemeriksaan piutang usaha. Nomor 8 yaitu periksa apakah ada wesel tagih atau notes receivable yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya contingent liability. Yang ke-9, periksa dasar penentuan allowance for bad debt dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak besar dan tidak terlalu kecil. Yang ke-10 ada tes sales cut off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note, dan lain-lain kurang lebih 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Kemudian yang ke-11, periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan correspondence file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. Yang ke-12, periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang ke-13 dan yang terakhir, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya pada PT Trito Nusantara Makassar. Jadi PT Trito Nusantara Makassar ini terletak di Jalan Satangna nomor 68 Makassar, Kecamatan Bantola di bagian Kota Makassar, kira-kira 150 meter dari Jalan Veteran dengan luas tanah 230 meter persegi. Kemudian PT Trito Nusantara Makassar ini berdiri pada tahun 2001. Selanjutnya, kita langsung saja ke prosedur audit internal atas piutang dagang pada PT Trito Nusantara Makassar. Jadi, proses audit internal ini dilakukan agar dapat meyakini kebenaran jumlah piutang yang ada benar-benar menjadi hak milik perusahaan. Kemudian meyakini bahwa piutang yang ada dapat ditagih atau collectible, ditaati kebijakan-kebijakan mengenai piutang, dan agar piutang tersebut aman dari penyelewengan. Lalu, adapun prosedur audit internal yang dilakukan oleh PT Trito Nusantara Makassar, yang pertama adalah dilakukan dengan cara mempelajari internal kontrol atas piutang, transaksi penjualan, dan penerimaan. Selanjutnya, di sini terdapat tabel 4.1 yang berisi hasil pemeriksaan terhadap sistem pengendalian internal atas piutang PT Trito Nusantara Makassar. Dalam hasilnya ini terdapat 2 poin, yaitu yang pertama kekuatan sistem pengendalian internal dan yang kedua adalah kelemahan sistem pengendalian internal. Selanjutnya, kita ke prosedur kedua yang diperlukan untuk memeriksa piutang. Prosedur ini yaitu dengan membuat Term of Payments atau TOP, schedule piutang per tanggal neraca.
Pada prosedur ini, dalam pelaksanaan audit piutang dagang pada PT Triton Nusantara Makassar, salah satu langkah yang dilakukan oleh auditor internal dalam melakukan pemeriksaan piutang adalah dengan meminta data mengenai buku besar piutang dan neraca perusahaan per 30 Desember 2016. Hal ini bertujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan piutang oleh auditor internal. Berikut ini disajikan rekapan buku besar per 30 Desember 2016 yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini, yaitu tabel 4.2. Yang selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap buku besar piutang dan dicocokkan dengan bukti-bukti yang ada, maka auditor dapat membuat kertas kerja sebagai laporan hasil audit terhadap piutang. Nah, berikut ini pada tabel 4.3 adalah contoh kertas kerja piutang PT Triton Nusantara Makassar per 31 Desember 2016. Tahap selanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan terhadap neraca per 31 Desember 2016 sebagai berikut. Seperti yang tercantum dalam contoh tabel 4.4 yang merupakan neraca per 31 Desember 2016 PT Triton Nusantara Makassar. Lalu setelah hal itu selesai dilakukan, kita lanjut ke prosedur ketiga, yaitu perusahaan langsung menggunakan buku besar dan buku besar pembantu untuk mencatat semua rincian, baik itu mengenai piutang, utang, dan persediaan pada perusahaan dengan menggunakan sistem komputer. Lalu ke prosedur yang keempat, yaitu dengan cara tes cek umur piutang dari beberapa customer. Kemudian ke prosedur yang kelima, yaitu proses penagihan piutang pada PT Triton Nusantara Makassar adalah dimulai dengan penagihan melalui telepon. Ini dilakukan pada H+1. Selanjutnya, setelah piutang tersebut tertagih, prosedur yang keenam yaitu memeriksa bukti penerimaan kas. Jadi pada tabel 4.5 ini adalah contoh bukti penerimaan kas pada PT Triton Nusantara yang berasal dari pelunasan faktur atau piutang. Selanjutnya kita ke prosedur yang ketujuh, yaitu memeriksa dasar penentuan allowance for bad debt atau tunjangan untuk kredit macet dan memeriksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup dengan menggunakan metode umur piutang. Pada tabel 4.6 ini merupakan presentase taksiran kerugian piutang pada PT Triton Nusantara Makassar. Lalu pada tabel 4.7 ini adalah taksiran kerugian piutang berdasarkan umur piutang per 31 Desember 2016. Dan prosedur yang ke-8 yaitu tes sales cut off atau uji potongan penjualan. Lalu prosedur yang ke-9 yaitu memeriksa apakah penyajian piutang sudah dilakukan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku, yaitu SAK atau standar akuntansi keuangan. Lalu prosedur yang terakhir adalah menarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang telah diperiksa. Selanjutnya, terkait penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, maka prosedur audit internal atas saldo piutang dagang pada PT Triton Nusantara dapat digambarkan dalam flowchart berikut ini. Gambar 4.2 ini merupakan flowchart prosedur audit internal atas piutang dagang pada PT Triton Nusantara Makassar. Selanjutnya, pada tabel 4.8 ini merupakan perbandingan prosedur audit piutang dagang oleh perusahaan dengan prosedur audit piutang menurut Sukrisno Agus. Sehingga berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat
bahwa adanya perbedaan antara prosedur audit yang dilakukan oleh PT Trito Nusantara Makassar dengan prosedur audit menurut Sukrisno Agus. Nah, letak perbedaannya ini terletak pada jumlah audit internal piutang dagang. Jika pada Sukrisno Agus ada 12 prosedur audit, sedangkan yang dilakukan oleh PT Trito Nusantara Makassar hanya ada 9 prosedur. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang prosedur pemeriksaan piutang dagang pada PT Trito Nusantara Makassar, maka kita dapat ambil kesimpulan dari prosedur tersebut. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu bahwa di sini ada 3 pemeriksaan yang tidak dilakukan oleh PT Trito Nusantara Makassar. Yang pertama yaitu perusahaan tidak melakukan pemeriksaan apakah ada wesel tagih atau notes receivable yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya kontingen liability. Hal ini tidak dilakukan karena jarang adanya transaksi yang menggunakan wesel tagih. Kemudian yang kedua adalah perusahaan tidak melakukan pemeriksaan notulen laba. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu penyajian piutang di neraca tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu standar akuntansi keuangan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.